Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Liquina Aprilia Wende, NIM 2319133. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi untuk mencatat kasus COVID-19 di Provinsi NTT dan membuat laporan berdasarkan kasus. Baik, sebelum kita membuat aplikasi, terlebih dahulu kita mengaktifkan XAMPP dan database-nya. Langsung saja kita ke programnya. Inilah tampilannya. Di sini terdapat dua menu, yaitu menu kelola data dan print data. Kita klik di kelola data. Ini tampilan kelola data COVID-19. Di sini kita coba untuk memasukkan kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kasus. Kita bebas pilih kecamatan, kelurahan apa yang akan kita ubah. Di sini kita tambah data dan data berhasil ditambahkan. Setelah itu kita pilih menu ubah. Di sini kita klik, contohnya kita ganti di kasus PDP menjadi positif. Lalu ubah, data berhasil mengubah. Untuk yang hapus kita klik, lalu klik hapus. Lalu untuk reset, kembali. Setelah itu kita coba untuk menu print data. Untuk print datanya di sini kita sebelum mencetak kita pilih kasus yang akan. Di sini saya pilih kasus positif. Lalu print data. Berhasil mencetak untuk kasus COVID positif. Ini tampilannya seperti ini. Dan yang kedua, cetak semua kasus. Jadi tampilannya seperti ini. Per database ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel kabupaten, tabel kasus, kecamatan, kelurahan, dan orang baru. Di dalam tabel orang baru ini terdapat beberapa poin yang saya tambahkan. Poin-poin yang saya tambahkan seperti berikut ini. Di sini terdapat ID, kasus ID, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan jumlah. Selanjutnya tabel kasus. Di dalam tabel kasus ada kasus ID dan kasus nama. Di mana nanti saya akan menambahkan tabel kasus dan tabel orang baru, agar nanti saat dicetak di bagian laporannya, di bagian kasus tidak menunjukkan 1, 2, 3, dan 4, tetapi menunjukkan kasus apa yang ada di kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan jumlah. Kita langsung saja membuat aplikasinya. Yang pertama,
kita buka NetBeans dan kita membuat project baru. Di sini saya kasih nama projectnya Pra-UAS Lanjutan. Oke, baik. Yang pertama kita akan membuat untuk kelas koneksinya. Pilih Java Class. Di sini class name-nya ketik saja koneksi, lalu finish. Untuk kelas koneksinya saya akan copy source kodenya dari kelas koneksi yang saya sudah buat sebelumnya. Klik OK. Dan jangan lupa untuk memasukkan libraries-nya. Sini add library, lalu kita cari MySQL JDBC driver, lalu klik add library. Sekarang saya akan memasukkan untuk jar atau foldernya. Open. Di sini saya mengcopy semua yang akan saya masukkan atau impor. Untuk form menu, kelola data, dan print data, saya akan copy dari program yang saya sudah buat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membuat tampilan atau laporan untuk datanya. Klik kanan,
report wizard, cherry, lalu file name-nya di sini saya tulis report data, lalu next. Untuk query SQL-nya saya akan menggabungkan tabel kasus dengan tabel orang underscore baru. Lalu klik next. Ini field dari fields sajian kedua tabel kelurahan dan tabel kecamatan, kabupaten, kasus underscore nama, dan jumlah. Next, lalu finish. Di sini saya akan menghapus tampilan-tampilan yang tidak perlu. Di sini saya akan ganti namanya yaitu data COVID-19. Klik preview untuk melihat kembali laporan yang akan dicetak. Inilah tampilannya. Di sini juga saya akan membuat sebuah user atau pemakai untuk mencetak data. Dia harus memilih kasus apa yang akan dicetak. Untuk membuatnya kita pergi ke report expander, lalu di parameters kita add parameters, lalu rename. Ketik parameter baru. Di sini kita mengganti namanya menjadi kategori kasus, lalu klik OK. Lalu klik kanan untuk edit query. Untuk query barunya kita ketik seperti berikut. Sekarang kita klik di preview. Di sini dia muncul tampilannya seperti ini. Sebelum kita mencetak, di sini saya coba untuk pilih kasus 4, yaitu klik OK, yaitu kasus positif. Tampilannya akan seperti ini. Karena saya memilih kasus positif, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya akan buat report wizard baru untuk mencetak semua data. Ini pilih cherry, next. Di sini ganti
report all. Klik next, lalu query-nya di sini saya pakai yang report yang pertama, yaitu report data. Klik next. Di sini saya memilih kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kasus underscore nama dan jumlah. Next, finish. Di sini saya hapus tampilan-tampilan yang tidak diperlukan. Di sini saya edit jadi data COVID-19. Lalu klik preview untuk melihat tampilan data yang akan dicetak. Jadi inilah tampilan data COVID dari semua data yang akan dicetak. Kita masuk ke untuk kelas printnya. Untuk formnya, kelola data, kita run file. Selanjutnya kita ke form print datanya. Kita kembali run file. Jadi dia akan muncul tampilan seperti ini. Untuk cetak data per kategori kasus, sebelum mencetak kita pilih kasus apa yang ingin kita tampilkan. Lalu kita cetak. Pilih positif, print data. Tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan dari menu positif. Selanjutnya kita coba untuk kasus pertama, yaitu OTG, lalu print data. Ini kasus untuk OTG. Dan yang kedua kita print semua data. Berhasil, dan inilah tampilan data untuk print data dari semua data yang kita masukkan tadi. Baik, saya rasa itu saja penjelasan video saya tentang aplikasi untuk mencatat kasus COVID-19. Sekian dan terima kasih.